Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lah, kali ini aku akan berbagi info seputar Gostu Pantohir, yaitu sidang penentuan kelulusan tingkat akhir bagi teman-teman yang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja kita. Jadi sidang kelulusan akhir atau Pantohir ini adalah teman-teman tinggal menunggu info atau pengumuman seputar para casis nanti, seputar peserta yang nantinya akan lulus terpilih dan para peserta yang lulus tidak terpilih. Nah, untuk menentukan ini itu ditentukan dari nilai dari teman-teman. Jadi nanti setelah kuota itu sudah ditentukan, baru kemudian nanti akan di-ranking berdasarkan nilai atau hasil dari tes yang sudah teman-teman jalani. Jadi seperti di situ nanti yang masuk dalam sistem ranking ada tes psikotes, kemudian ada tes akademik atau TKK, dan tes kesemaptaan jasmani. Jadi untuk tes-tes lainnya juga itu mempengaruhi seperti tes administrasi, kemudian tes jasmani, kesehatan, psiko, PMK, kesehatan jiwa atau ESWA. Itu nanti akan dicek. Jadi di situ nanti akan dilihat dari data teman-teman, baik itu data secara tertulis ataupun tes teman-teman yang sudah teman lakukan dalam bentuk fisik. Jadi nanti di sidang Pantohir ini tidak ada nilai batas minimalnya. Jadi nilai batas minimalnya itu disesuaikan dengan jumlah kuota dan urutan ranking dari teman-teman. Jadi semisal teman-teman urutan. Jadi semisal di Polda teman-teman dibutuhkan kuota 25, jadi nanti tinggal di ranking dari nilai teratas. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam urutan 1 sampai 25 itu nantinya akan lulus terpilih, dan urutan ranking ke 26 sampai seterusnya itu akan masuk kategori lulus tidak terpilih. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian kapan pelaksanaan Pantohir atau sidang penentuan kelulusan akhir ini? Jadi berdasarkan informasi yang diinfokan oleh Panbanrim di Polda atau Polres teman masing-masing. Jadi untuk pelaksanaan sidang kelulusan akhir atau Pantohir ini itu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli tahun 2021. Jadi di situ ada info kepada yang terhormat Panbanrim jajaran dari Sekretariat Panda sesuai dengan Panda dari tempat masing-masing perihal persiapan kegiatan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir Bintara dan Tamtama tahun anggaran 2021 Panda sesuai dengan Panda teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang komandan, senior, dan rekan-rekan operator Panbanrim. Mohon izin menginformasikan rangkaian kegiatan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2021 Panda sesuai dengan Panda teman masing-masing, yaitu tertanggal 21 Juli 2021. Jadi untuk sidang Pantohir ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli tahun 2021. Kemudian pelaksanaan sidang terbuka itu akan dilaksanakan mulai jam 15.00 WIB sampai dengan selesai. Untuk masalah jamnya itu nanti disesuaikan dengan Polda dari teman masing-masing. Di tempatnya juga sama sesuai dengan Polda dari teman masing-masing, dengan jumlah perwakilan peserta dan orang tua masing-masing. Untuk jumlahnya itu disesuaikan dengan kebijakan dari Polda teman masing-masing, perwakilan peserta dan titik-titik perwakilan orang tua. Jadi nanti tidak semua casis itu ikut sidang kelulusan akhir secara langsung. Nanti akan ada perwakilan dari casis yang sudah ditunjuk. Jadi bagi teman yang tidak ditunjuk itu nanti bisa mengecek hasilnya itu bisa via live YouTube atau Zoom. Kemudian Panbanrim jajaran mengundang peserta dan orang tua di Panbanrim masing-masing untuk mengikuti Zoom meeting dengan mempertimbangkan penerapan kapasitas di era PPKM darurat. Apabila lokasi yang disediakan Panbanrim tidak mencukupi, disampaikan agar mengikuti kegiatan sidang melalui live streaming YouTube yang disiapkan oleh Panda teman-teman masing-masing. Jadi nanti bagi teman yang tidak ikut secara langsung itu bisa menyaksikan hasil Pantohir itu secara live di YouTube. Kemudian Panbanrim jajaran agar melaksanakan swab
PCR kepada peserta lulus terpilih dengan hasil tercepat itu pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 mulai saat ini agar berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten atau kota masing-masing Panbanrim. Kemudian tanggal 23 Juli 2021 pemberangkatan peserta yang dinyatakan lulus terpilih untuk melaksanakan pendidikan di masing-masing yang sudah ditentukan dengan teknis sebagai berikut. 1. Bagi peserta yang melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan di wilayah hukum Polda dari teman masing-masing sesuai dengan SPN Polda dari teman masing-masing, Pusdikbrimob masing-masing, Spolwan Polda dari teman masing-masing, agar Panbanrim menyediakan transportasi ke masing-masing lembaga pendidikan tersebut. Kemudian untuk info dan hal-hal lainnya nanti biasanya akan diinfokan lebih lanjut melalui medsos oleh Panbanrim Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa cek di grup WA atau grup lainnya sesuai dengan Polda atau Polres dari teman masing-masing. Kemudian terakhir itu disampaikan terima kasih. Kemudian hal-hal terpenting saat teman-teman itu menunggu sidang kelulusan akhir atau pantohir. Jadi silahkan teman-teman banyak-banyak berdoa. Semoga nanti kuotanya itu banyak dan teman-teman itu bisa lulus terpilih, amin. Kemudian tetap jaga kesehatan dari teman-teman, jangan sampai teman-teman itu terpapar COVID-19 karena itu sangat mempengaruhi dari hasil teman-teman. Kemudian ada juga dari teman-teman yang bertanya, apakah hasil pantohir itu bisa digugat? Jadi untuk hasil pantohir itu bisa digugat apabila memang terdapat data yang kurang tepat atau kurang benar. Misalkan nilai yang tercantum itu tidak sesuai dengan nilai yang teman-teman peroleh, atau juga misalkan ada nilai dari peserta lain itu tidak sesuai. Jadi dengan catatan di sini teman-teman harus punya bukti yang cukup akurat dan cukup kuat. Nanti juga bisa teman-teman laporan di aplikasi SDM Polri yang sudah disediakan di web penerimaan Polri. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Kemudian ada teman yang juga bertanya, apakah hasil supervisi itu mempengaruhi nilai atau ranking? Jadi yang bisa mempengaruhi nilai atau ranking itu adalah nilai dari psikotes tahap 1 dari teman-teman, kemudian nilai dari tes akademik atau TKK dari teman-teman, kemudian nilai dari tes kesemataan jasmani dari teman-teman. Jadi teman silahkan cek rumus untuk menghitung nilai akhir dari teman-teman. Jadi rumus itu bisa teman cek di edaran web penerimaan Polri. Jadi untuk tes di luar itu, tes itu hanyalah sebagai penentu MS atau TMS dari teman-teman. Tapi itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Kalau teman itu TMS, maka teman-teman itu tidak akan bisa lanjut ke tes tahap berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang mau persiapan ikut tes di tahun berikutnya, silahkan teman-teman mempersiapkan diri semuanya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Kemudian ada teman-teman juga yang bertanya, kapan pengumuman Rikmin akhir? Dan apakah Rikmin akhir itu mempengaruhi terhadap ranking atau nilai? Bagi teman-teman yang tidak ada pengumuman Rikmin akhir, biasanya teman-teman itu tinggal mengikuti sidang kelulusan akhir atau pantohir. Jadi tidak semua Polda itu menginfokan hasil dari pengecekan Rikmen akhir. Jadi bagi teman-teman yang di Poldanya tidak mengumumkan hasil dari Rikmen akhir, biasanya teman-teman tinggal langsung mengikuti sidang kelulusan akhir atau pantohir. Tapi untuk hasil Rikmen akhir itu tidak mempengaruhi terhadap nilai ataupun ranking. Jadi tetap seperti yang sudah aku bilang tadi, yang jadi penentu adalah jumlah kuota dan nilai ranking dari teman-teman masing-masing. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya, apakah di tes Polri tahun ini itu akan dilaksanakan 2 gelombang. Jadi untuk info penerimaan Polri itu infonya bisa berubah-ubah dengan cepat. Jadi ketika teman mendapatkan info atau ada info, jangan terlalu fokus atau berpatokan pada info tersebut. Fokuslah pada persiapan, fokuslah pada info yang sudah pasti-pasti saja, agar nanti teman-teman tidak terlalu berharap lebih atau banyak.
Jadi seperti info Polri 2 gelombang ini. Jadi semisal pun itu ada, itu biasanya ada kriteria khusus. Jadi sangat jarang sekali atau hampir tidak pernah untuk seleksi penerimaan Polri itu terdapat 2 gelombang tiap tahunnya atau 2 kali proses seleksi. Biasanya tiap tahun itu cuma 1 kali. Jadi kemungkinan untuk Polri 2 gelombang di tahun ini itu kemungkinannya itu sangat kecil. Kenapa kok aku bilang sangat kecil? Karena proses penyelenggaraan rekrutmen calon anggota Polri itu butuh dana atau anggaran biaya APBN yang sangat besar, seperti yang sudah pernah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Selain butuh anggaran dana yang besar, juga butuh persiapan atau prepare. Kemudian situasi yang masih belum kondusif seperti sekarang ini, apalagi sekarang statusnya masih PPKM. Jadi untuk dilakukan tahapan seleksi dari awal lagi, misalkan dari Rikmen awal sampai Rikmen akhir, itu kemungkinannya itu sangat kecil. Jadi berdasarkan surat edaran yang pernah beredar, mungkin teman sudah pernah membacanya. Di situ terdapat perubahan pengumuman. Jadi seperti semula ditulis itu penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021 itu diubah menjadi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021 dan Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2022. Kemudian pada poin B, pada halaman 1 angka 2 huruf C sampai dengan G terdapat perubahan, yaitu dari jumlah peserta didik, terus buka dik, tutup dik, lama pendidikan, tempat pendidikan itu diubah menjadi. Jadi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021 itu jumlah peserta didiknya atau kuotanya seluruh Indonesia itu kurang lebih 10.650. Jadi terdiri dari 9.750 Bintara PDU, kemudian Bokomsus wanita itu 400, kemudian Bintara Brimob itu 500. Untuk buka diknya itu tanggal 26 Juli 2021, tutup dik 22 Desember 2021, lama pendidikan itu 5 bulan. Tempatnya di SPN untuk Bintara Polki, kemudian waktu kosek untuk Bintara Brimob dan Sepolwan untuk Bintara Polwan. Kemudian di poin D itu penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2022 itu sebagai berikut. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di jumlah kuotanya. Kalau yang pertama itu 10.650, yang sekarang itu 10.500, terdiri dari 9.200 Bintara PDU, kemudian 300 untuk Bintara wanita, kemudian 500 untuk Bintara Brimob. Tanggal buka dik itu tanggal 8 Februari tahun 2022, kemudian tutup dik 7 Juli 2022, kemudian lama dik itu 5 bulan. Tempatnya sama SPM, waktu kosek, kemudian Sepolwan. Jadi berdasarkan gambaran surat edaran tadi, itu menurut aku pribadi, jadi akan aku coba telaah. Jadi yang dimaksud dengan Polri 2 gelombang itu kemungkinan adalah pelaksanaan pendidikannya yang akan dilaksanakan secara 2 gelombang atau secara bertahap, karena mengingat keterbatasan tempat atau kuota di SPN ataupun Sepolwan. Jadi dari jumlah peserta yang masih bertahan itu nanti akan di-ranking berdasarkan jumlah kuota yang dibutuhkan. Nah, kemungkinan nanti akan diambil jumlah kuota 2 kali lipat dari kuota biasanya. Mengingat jumlah peserta yang masih bertahan itu masih banyak atau kurang lebih 2-3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan perubahan info tadi kan, kuotanya itu hampir sama dengan kuota pendidikan yang gelombang pertama. Artinya nanti kemungkinan di tahun ini itu akan diambil jumlah kuota sebanyak 2 kali lipat. Jadi aku akan coba berikan sedikit gambaran. Jadi misalkan di Polres A itu kuota awal itu dibutuhkan 25 orang. Jadi kemungkinan di tahun ini bisa jadi 40-50 orang atau 2 kali lipatnya. Dan dibagi 2 gelombang untuk yang ikut pendidikan di SPN, Sepolwan ataupun Pusdik Brimob. Jadi misalkan
itu diambil 50 orang. Jadi untuk ranking 1 sampai 25 itu akan ikut pendidikan di gelombang pertama. Kemudian untuk ranking 26 sampai 50 itu akan ikut pendidikan di gelombang kedua. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan gelombang kedua itu seperti itu, yaitu proses pelaksanaan pendidikannya karena keterbatasan tempat di SPN ataupun Seperluan ataupun di Pusdik Brimob. Tapi ingat, ini jangan dijadikan patokan karena jumlah kuota dan info penerimaan Polri itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi apapun hasilnya nanti, teman jangan lupa terus berdoa dan tetap bersyukur. Jadi nanti bagi teman yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau lulus tidak terpilih, silahkan prepare semuanya mulai dari sekarang untuk persiapan seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun depan. Atau teman bisa sambil ikut peluang lain atau seleksi penerimaan CPNS seperti CPNS Kemenkumham atau Kejaksaan ataupun info-info yang lainnya. Jadi jangan pernah patah semangat atau menyalahkan keadaan. Yang terpenting adalah berdoa, perbaiki diri, perbaiki apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita, dan jadikan kegagalan itu sebagai motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan punya semangat atau mental juang yang kuat. Dan ingat juga, bagi teman-teman yang nantinya lulus terpilih, jangan lupa tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan, niatkan bekerja untuk beribadah. Jadilah seorang calon abdi negara yang amanah, bertanggung jawab, ingat kepada kedua orang tua, ikhlas mengabdi kepada bangsa, agama, dan negara, agar hasilnya nanti bisa berkah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kemudian bagi teman-teman yang muslim, selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Jadi bagi teman-teman yang merayakan, aku ucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Jadi semangat untuk teman-teman semuanya. Jadi itu aja yang bisa aku share dan aku infokan seputar pelaksanaan sidang kelulusan akhir atau pantohir dan seputar pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri gelombang 2. Semoga apa yang aku infokan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.